Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ervan Nurhuda dari Prodi Informatika kelas B semester 3. Ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Achievement Motivation Training yang diajarkan oleh Bapak Hasan Bisri Isa Al-Faris. Ya, di sini saya akan membahas tentang mindset change, think and feel positive self. Ya, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian pola pikir atau mindset. Ya, mindset adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Mindset terdiri dari seperangkat asumsi, metode atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Menurut Mulyadi, mindset merupakan sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Selanjutnya yaitu komponen mindset. Mindset terdiri dari 3 komponen pokok menurut Carol S. Dweck 2006, yaitu A. Paradigma. Paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu, bukan yang lagu memandangmu. Lanjut yang kedua yaitu B. Keyakinan dasar. Keyakinan dasar adalah kepercayaan yang diletakkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita yakini, kita akan mengerjakan sepenuh hati. Ya, kalau ada dalil keyakinan dasar yaitu ya al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan-keraguan. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus yakin dengan apa yang kita perbuat dahulu. Kalau tidak yakin, kita pasti akan ragu-ragu dan pasti gagal. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu yang C, nilai dasar. Nilai dasar adalah sikap atau Lanjut ke nominal yang nomor 3 yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang sehingga berdasarkan tersebut nilai-nilai tersebut seseorang dibatasi. Lanjut ke jenis-jenis mindset. Menurut Carol Dweck 2006 menyatakan bahwa terdapat 2 macam mindset, yaitu poin A, fixed mindset, mindset tetap. Mindset tetap atau fixed mindset ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Monoton kalau bahasanya anak-anak sekarang itu, pancep. Lalu lanjut ke ciri-ciri dari orang dengan mindset tetap atau fixed mindset adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Jadi ya maaf ya kalau orang tuanya misalnya kerjanya itu di sawah gitu, anaknya itu harus pikirannya itu wah kok pasti menenang sawah juga gitu. Nah, seperti itu misalnya. Lalu yang kedua yaitu menghindari adanya tantangan. Dia itu tidak mau mencoba tantangan hidup lah, ya kayak tidak mau susah gitu. Kalau ada masalah itu dia tidak mau menghadapinya. Terus yang ketiga yaitu mudah menyerah. Jadi kalau ada tantangan itu tadi ya langsung menyerah gitu. Ya kayak sangkut paut lah nomor poin 2 nomor 3 ini. Terus yang nomor 4 itu menganggap usaha tidak ada gunanya. Jadi dia usaha itu pemikirannya itu pasti kan hasilnya serono kalau apa-apa itulah seperti itu. Terus yang nomor kelima mengabaikan kritik. Jadi kritik
dari seseorang itu diabaikan, nggak mau dipakai. Terus nomor 6, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Nah, kalau misalnya temannya itu sukses, dia itu bingung, jadi hidupnya seperti terancam seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis mindset. Poin B, growth mindset atau mindset berkembang. Mindset berkembang atau growth mindset ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya tertentu. Ciri-ciri dari orang dengan mindset berkembang atau growth mindset adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi atau hereditas atau keturunan. Nah, jadi agak ada kebaikan dibandingkan yang tadi. Yang nomor 2 yaitu menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Jadi kalau ada tantangan, dia itu berani mencoba dengan sungguh-sungguh gitu, dilakukan, diterjang. Dan yang nomor 3 yaitu tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Jadi dia kalau ada masalah, terus ada usaha apa, kalau dia gagal itu dia tetap berani mencoba meneruskan usaha tersebut. Dan yang nomor 4, berpandangan positif terhadap usaha. Jadi dia itu sering berpikir positif gitu terhadap usahanya. Lalu lanjut yang nomor 5 yaitu belajar dari kritik. Jadi apabila dia memiliki usaha itu terus dikritik oleh seseorang, itu dia berani menerima atau berani belajar dari kritik orang tersebut, diambil hikmahnya lah seperti itu. Lalu yang nomor 6 yaitu menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu cara membangun pola pikir. Berikut ini adalah cara bagaimana kita dalam merubah pola pikir kita menuju berpola pikir positif dan menuju sukses. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengembangan diri secara jelas. Yang kedua, mengenali potensi pola pikir diri atau pola pikir yang mendukung atau pola pikir yang menghambat. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi virus internal dan eksternal yang menghambat pengembangan diri. Yang keempat, berani mencoba atau mengambil resiko. Yang nomor 5, melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang nomor 6, belajar dari pengalaman. Lalu cara membangun pola pikir. Kita harus mengatasi yang negatif dengan menjernihkan pikiran melalui analisis ulang terhadap apa yang ada di dalam pikiran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan akal dan pikiran untuk menemukan masalah dan pikiran lain yang lebih baik untuk dipikirkan. Yang nomor 2 yaitu berusaha menghapus pikiran negatif dengan penuh kesungguhan. Jadi pikiran yang jelek-jelek itu dihapus. Yang nomor 3 yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Berani menanggung resiko. Terus selanjutnya, selain itu kita juga berusaha untuk menghindari sikap dan cara berpikir yang dapat menghancurkan diri sendiri seperti 1. Mencurigai dan berprasangka negatif terhadap orang lain, memiliki sifat dengki dan selalu menyalahkan orang lain, menyimpan rasa dendam terhadap orang lain, dan yang terakhir memiliki rasa ragu dan takut dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu cara membangun karakter. Nah, di gambar ini ada contoh karakter para orang-orang gagal dan sukses yang berhasil membentuk pola pikirnya menjadi karakter dalam dirinya. Seperti gambar ini. Cara membangun karakter. Berikut mengelola mindset untuk membentuk karakter seperti orang-orang sukses. Kenali potensi diri. Yaitu membuat tujuan hidup atau visi misi. Jadi hidup itu ada visi misinya biar tertuju pada tujuan yang diinginkan. Lalu lakukan hal-hal positif yang memotivasi diri untuk maju.
Tujuannya yakin dengan apa yang dilakukannya, ubahlah cara pandang dalam menghadapi permasalahan, komitmen, percaya diri. Anggaplah bahwa kamu orang yang paling beruntung di dunia, paling lotong ya. Terus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengevaluasi diri, bermuhasabah. Selanjutnya berusaha untuk selalu sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu hadiahi dirimu sendiri dengan hal-hal yang kamu sukai untuk sekedar menambah kekuatan dan semangat dalam berjuang. Selanjutnya yaitu think and feel positive self. Gambaran manfaat lain yang terbukti dari berpikir positif meliputi: pertama yaitu kualitas hidup yang lebih baik, yang kedua tingkat energi yang lebih tinggi, yang ketiga kesehatan psikologis dan fisik yang lebih baik, yang keempat rentang hidup yang lebih lama, yang kelima manajemen stres yang lebih baik dan keterampilan mengatasi masalah, dan yang terakhir yaitu tingkat depresi yang lebih rendah, jadi gak gampang stres gitu ya. Sekian, terima kasih dari video ini, semoga Anda bisa mengambil hikmahnya ya. Meskipun penjelasannya kurang jelas, semoga bisa diperjelas oleh Anda. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.